wabarakatuh. Nah, ini masih kurang semangat dan kurang kompak nih. Nah, biasanya saya pantun dulu kalau mau biar jamaahnya tuh fokus, jawabnya kompak, saya pantun dulu. Cuma sekarang saya mau beda, saya nggak mau pantun tapi mau nyanyi. Jadi nanti salamnya tolong dijawab dengan bareng-bareng dan kompak gitu ya. Oke, jadi saya coba nyanyi dulu. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, jawablah waalaikumsalam. Sekali lagi, assalamualaikum, salam selamat sejahtera, saling mendoakan di antara kita, jawablah. Oke, udah ya, udah fokus ya. Oh iya, double nggak apa-apa. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi ala bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada pagi hari ini, di hari Minggu ya, di hari Ahad tanggal 7 Mei, kita bisa sama-sama berkumpul di musala yang kita cintai ini, musala At-Taqwa, mulai dari bapak-bapaknya, ibu-ibunya, anak-anaknya, alhamdulillah hadir ke sini dalam keadaan sehat walafi. Ya, yang kita berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan hadirnya kita di sini itu bisa mempererat silaturahim di antara kita, karena kita kan halal bihalal gitu ya, saling memaafkan gitu ya, saling bekerja sama dalam hal kebaikan, dan semoga kita juga berharap Allah meridhoi apa yang kita lakukan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang kami hormati para ketua RT dari RT 13, 14, 15 atau yang mewakili beserta jajarannya, kemudian dari perumahan Cempaka juga, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang kami banggakan dan juga kami cintai. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengadakan kegiatan halal bihalal yang tentunya nanti akan ada tausiah juga, yang insya Allah dibersamai oleh Ustadz Ahmad Bayrodi. Namun sebelum kita memasuki ke acara tersebut, sebelumnya akan ada kegiatan tasmi Al-Quran dari ananda kita, yaitu oleh Ananda Arya, Ananda Alka, dan Ananda Arawi, yang insya Allah akan mentasmikan Al-Quran surat Al-Fahlah. Untuk karena itu kepada Ananda Arya, Ananda Alka, dan Ananda Arawi disilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma
faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir innama adzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man zakka ladakara rabbihi fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma hamdul Quran. Ya, tadi sudah kita lihat bersama penampilan dari anak-anak kita yang membacakan mentasbihkan Al-Quran surat Al-A'la. Semoga yang membaca maupun kita yang menyimak tadi sama-sama mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya kita akan melihat kembali penampilan dari anak-anak kita, yaitu penampilan dari anak-anak TPA Musola At-Taqwa. Untuk karena itu kepada anak-anak TPA Musola At-Taqwa dipersilakan takbir Allahu Akbar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPA At-Taqwa mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.
adik-adik dari TPA Masalah Takwa. Insya Allah jadi generasi yang soleh dan solehah ya Bapak Ibu sekalian, amin ya rabbal alamin. Saya tadi pas melihat tuh jadi nostalgia waktu kecil gitu ya. Waktu masih imut-imut juga gitu sama kayak adik-adik TPA gitu ya. Wah, alhamdulillah sekarang udah ada generasi penerusnya insya Allah yang akan juga ikut memakmurkan musola At-Taqwa. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita menyaksikan penampilan dari anak-anak TPA Musola At-Taqwa, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua DKM Musola At-Taqwa yang akan diwakili oleh Bapak Hairul. Jadi langsung saja kepada Bapak Hairul di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para ketua RT 13, RT 14 dan RT 15 serta ketua paguyuban perumahan Cempaka yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para pengurus DKM Musola At-Taqwa, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Musola At-Taqwa, serta yang saya cintai dan saya sayangi, para remaja, adik-adik yang hadir pada acara halal bihalal pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita dapat bersilaturahim dalam acara halal bihalal jamaah Musola At-Taqwa tahun 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2023 Masehi, yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Semoga kelak kita di yaumil akhir semua mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, di sini saya mewakili Ketua DKM Musola At-Taqwa Bapak Nasrullah yang saat ini berhalang hadir karena ada tugas dari kantor, dan beliau telah menitipkan kepada kami untuk menyampaikan kata sambutannya. Yang pertama yaitu atas nama DKM Musola At-Taqwa dan pribadi, beliau menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah kita selama bulan suci Ramadan, hingga kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dia juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan, baik ucapan maupun perbuatan selama berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan saling memaafkan dan melapangkan dada, kita semua akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan Bapak Ibu semuanya terhadap program-program yang dicanangkan oleh DKM Musola At-Taqwa, baik moral maupun material. Menjelang Ramadan kemarin, saat kami menggulirkan program santunan yatim atau duafa dan tali asih untuk tokoh masyarakat dan fisabilillah, alhamdulillah mendapatkan respon positif sehingga target 70 paket santunan tercapai, bahkan lebih, dan telah kami salurkan kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya, dukungan terhadap program buka puasa bersama melalui penyediaan takjil
hadir setiap hari Ahad dan juga makan sahur untuk kegiatan itikaf 10 hari terakhir Ramadan sangat kami rasakan. Bahkan untuk buka puasa bersama, alhamdulillah banyak dihadiri oleh jamaah di setiap pekannya. Alhamdulillah, Bapak Ketua RW kita, Bapak Haryanto. Tidaklah berlebihan jika beliau mengatakan bahwa program buka puasa bersama Ramadan tahun ini adalah yang paling sukses dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian masih di bulan Ramadan, kami membuka program lelang kusen aluminium untuk lantai 2 dengan rencana anggaran biaya sebesar 25 juta rupiah. Alhamdulillah, total dana yang terkumpul lebih dari 33 juta rupiah. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih atas semua kontribusi yang diberikan oleh Bapak Ibu kepada mushola. Kami hanya dapat mendoakan Bapak Ibu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dan membalas kebaikan semuanya dengan pahala yang setimpal bahkan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kami lanjutkan, hadirin yang berbahagia, yang ketiga kaitan dengan program lelang kusen aluminium tersebut, kami ingin informasikan bahwa insya Allah kegiatan renovasi mushola khususnya tahapan pengerjaan kusen akan dimulai kembali pada esok hari atau pada halal bihalal. Mohon doa dari seluruh jamaah agar segala sesuatunya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri kata sambutan ini, dia ingin menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan halal bihalal pada hari ini banyak terdapat kekurangan. Terima kasih atas kehadiran dan dukungan Bapak, Ibu dan hadirin semuanya. Demikian sambutan yang dapat disampaikan. Yang benar katanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah semata-mata karena kebodohan kami pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khairul yang telah menyampaikan sambutannya mewakili dari Ketua DKM Mushola Taqwa. Untuk selanjutnya, insya Allah kita akan mendengarkan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jagungnya tidak ada yang terlepas. Pak Ustadz, izin saya berdiri di sini. Mohon maaf. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola At-Taqwa Bapak Nasrullah beserta pengurus yang lainnya yang tidak saya sebut satu persatu, juga yang saya hormati dan saya banggakan, ini guru saya Pak Ustadz Ahmad Erobi. Alhamdulillah yang pagi ini dengan wajah sumringahnya bisa hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah akan memberikan tausiahnya dalam acara halal bihalal di Mushola At-Taqwa yang sama-sama kita cintai. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya kepada ibu-ibu yang sudah dari kemarin, mungkin dari pagi belum tidur, menyiapkan konsumsi, menyiapkan hidangan yang alhamdulillah pagi ini sama-sama kita nikmati dengan indah, tentunya dengan kebahagiaan. Juga tak lupa saya ucapkan kepada bapak-bapak ketua RT dari RT 13, RT 14, RT 15 dengan komplit seluruh pengurus-pengurusnya dan seluruh warganya. Juga tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Pembangunan Mushola At-Taqwa
Alhamdulillah dengan semangatnya didukung para jamaah dan warga sekitar. Alhamdulillah hari ini Musola At-Taqwa sudah menjadi musola yang jauh berubah daripada 13 tahun yang lalu. Jadi alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, musola kita sudah cukup megah dibandingkan 13 tahun yang lalu. Ini semua berkat dukungan, partisipasi dari saudara-saudara kita yang berada di lingkungan RT 13, 14, 15 maupun yang ada di perumahan Cempaka dan sekitarnya. Juga kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya pembangunan ini dengan baik. Habis, saya berapa menit? Pak Ustadz, waktu saya 1 jam. 1 jam. Cuma karena 1 jam saya juga bingung juga mau ngomong apa. Nanti kebagian Pak Ustadz nggak jadi kan gitu kan. Jadi di sini sebelumnya saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari hati yang tulus dan juga karena hati kami secara pribadi maupun dari keluarga saya, barangkali ada Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin, selama saya menjadi ketua RW 17 yang banyak kekurangan, banyak sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, baik di dalam pelayanan maupun dalam pelaksanaan lainnya. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena alhamdulillah ini tahun ketiga saya menjadi ketua RW di RW 17. Dan insya Allah tahun depan sudah Pak Tisna yang jadi ketua RW-nya. Jadi ini kalau nantinya Pak Tisna, berarti ini saya berdiri di sini selaku ketua RW untuk menyampaikan permohonan maaf di tahun terakhir ya Pak. Karena tahun depan mudah-mudahan Pak Tisna, begitu mohon doanya semuanya. Jadi tak banyak panjang kata ya. Sebenarnya makna halal bihalal dan lain sebagainya nanti tentunya akan disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Ahmad Nairobi. Namun di sini sekalipun saya tahu mungkin ada ayat, ada hadis yang bisa saya ucapkan, saya baca, namun saya tidak akan mengambil porsinya Pak Ustadz. Nanti Pak Ustadz gak kebagian, cuman kebagian tulangnya saja karena dagingnya sudah saya sampaikan begitu. Tapi intinya Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang hadir di sini, juga Pak Ustadz kami mohon maaf jika penyampaian saya ini kurang pas. Sebenarnya di dalam kehidupan kita, di dalam bermasyarakat ini mudah sekali. Hanya ada 2 sebenarnya Pak. Satu kebaikan, yang pertama kebaikan, yang kedua keburukan. Kalau dua-duanya ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita bermasyarakat, insya Allah tidak akan sulit. Lalu apa 2 hal tersebut? Satu yang harus kita ingat, ini yang harus kita ingat adalah kebaikan orang lain. Dan kita harus mengingat keburukan diri sendiri. Ini pasti gampang Pak, enak sekali. Yang kedua, yaitu yang harus kita lupakan. Apa itu yang harus kita lupakan? Yaitu kebaikan diri kita sendiri, dan yang kedua adalah keburukan orang lain. Kalau 2 hal ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita bermasyarakat, tidak ada kata yang mengatakan bahwa itu orang ngeselin, itu orang nyakitin, itu orang hanya bikin onar, itu orang hanya bikin masalah. Insya Allah itu tidak ada. 2 hal ini yang perlu kita tekankan. Namun ini nanti kalau saya kebablasan, saya nggak enak. Pak Ustadz nanti kesini cuma tinggal dapat tulangnya doang karena dagingnya udah saya sampaikan gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya rasa apa yang menjadi sambutan kami selaku ketua RT RW, kami mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ini tidak berkenan dan kurang berkenan. Dalam waktu yang singkat ini, sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, yang untuk selanjutnya untuk acara ini lebih khidmat lagi,
nanti akan disampaikan secara jelas, secara gamblang, dan tentunya secara terurut dengan baik, insya Allah oleh guru kita yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Haryanto selaku Ketua RW 17 Perumahan Turi Bojong Lestari yang sudah menyampaikan sambutannya. Jamaah masalah takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah ini kita akan memasuki acara inti, yaitu mendengarkan tausiah dan juga pesan-pesan nasihat oleh guru kita, yaitu Al Ustaz Ahmad Dairobi, dengan tema saling memaafkan mudah menjalin kerjasama. Masih itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mendengarkan tausiah beliau kepada Al Ustaz Ahmad Dairobi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Angkat tangan kita semuanya. Ibu, Bu, angkat tangannya semuanya. Allahumma akhirna min julumatil wahmi. Amin. Amin. Wa akhirna min nuril fahmi. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi. Wa hassin akhlaqana bil hilmi. Wa sahhil lana abwaba fadlika. وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, seluruh yang hadir sangat saya hormati jamaah Masjid Masjid At-Taqwa, warga perumahan Turi Tangdoe, yang hadir sangat saya hormati kepada para asatid, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, kaum bapak, kaum ibu, remaja, banyak yang hadir. Semoga banyak berkah yang Allah berikan kepada kita semua. Amin. Amin. Wabil khusus yang hormat ta'lim kepada Ketua BKM At-Taqwa Bapak Nasrullah dan seluruh pengurus yang lainnya, tokoh masyarakat kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak RW Haryanto beserta seluruh ketua RT yang hadir, kepada semuanya, mohon maaf saya sebut satu persatu namanya. Sekali lagi mudah-mudahan yang ada tempat ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan hidupnya. Kita doakan yang sakit, keluarga kita, jamaah kita, Allah Ta'ala angkat penyakitnya. Yang sehat ditambah sehat jasmani dan rohaninya. Yang hadir tempat ini mudah-mudahan anak cucunya soleh solehah. Mudah-mudahan yang hadir tempat ini insya Allah pulang dari sini, mudah-mudahan utang-utangnya biar pada lunas semuanya. Amin. Utang mah bocah juga amin. Ibu, Bu, kedengeran nggak? Saya insya Allah ceramahnya nggak lama-lama. Ya, 2 jam. Jangan dikerisik ya. Setuju? Setuju? Nanti yang ibu-ibu, anak-anak yang gak berisik, seorangnya dikasih duit 200.000. Mau nggak? Iya, nanti ngasih panitia. Ini jarang-jarang saya ceramah tausiah mic-nya 2. Ini insya Allah jangan-jangan amplopnya juga 2. Sedikit mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya, insya. Ngomong-ngomong saya mau nanya dulu nih, acaranya sampai jam berapa? Hah? Masih jam 9? Hah? 12
2 jam. Sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ada cara makan-makannya nggak? Oh, kalau gitu jangan lama-lama. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu pemberian besar Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah sesuai dengan janji Nabi, Allah ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan yang hadir dosa-dosa diampuni nama Allah. Insya buat siapa? Ada hadis sahih Nabi SAW bersabda, ampunan Allah berikan di bulan Ramadan satu buat orang man shoma wa qama imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasanya di bulan Ramadan kemarin, siangnya puasa, malamnya tarawih. Itu yang hebat, orang-orang yang dapat ampunan Allah. Insya ini orang sini banget nih, Bu, Pak. Ini orang sini banget, siangnya puasa, malamnya tarawih. Bener nggak? Orang sini kan siangnya puasa, malamnya tarawih. Orang sono, Bu, orang sono. Pokoknya orang sono dah, siangnya puasa, malamnya nggak pada tarawih. Ada nggak yang begitu? Saya mau nanya, orang sini ada yang begitu? Siangnya puasa, malamnya nggak tarawih, ada nggak? Ada apa banyak? Yang mana orangnya? Ada yang lebih parah lagi, siangnya nggak puasa, malamnya tarawih. Orang gila. Insya Allah yang hadir dia bisa ketemu Ramadan tahun depan. Dan keadaan sehat walafiat insya. Dan harapan kita mudah-mudahan hari ini kita kumpul dalam keadaan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Insya ada 4 golongan yang dosa-dosanya nggak diampuni oleh Allah di Ramadan dan di hari raya, bahkan di bulan-bulan lainnya. Arba'atun mahrumuna minal maghfirati di Ramadan wa ghairi. Ada 4 golongan yang Allah nggak ampuni dosa-dosanya Ramadan, Lebaran, di bulan-bulan yang lainnya. Mudah-mudahan kita nggak termasuk yang 4 ini. Amin. Kalau selama-selama ini belum sarapan ya. Kata guru saya kalau ngaji zamannya lama-selama 1 lapar, 2 ngantuk, 3 nggak punya duit, begitu katanya. Mudah-mudahan kita bukan termasuk 4 golongan ini, amin. Ya Rabbal. Apa yang pertama kata ulama? Yang pertama, orang yang dosanya tidak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan dan selain Ramadan. Yang pertama, ingat, yang pertama catat ya. 1, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi. Makanya Lebaran itu momen kita buat saling silaturahmi antar tetangga, antar saudara, apalagi sama orang tua, untuk saling memaafkan. Makanya ibadah itu kan bukan cuma semata-mata hanya kepada Allah ya. Ada namanya hablum minallah, ada hablum minan. Ini yang berat ini Bu, hablum minan nas, Bapak. Kalau dosa sama Allah, kita bertobat, nggak ulangi lagi, insya Allah diampuni sama Allah. Amin. Amin. Yang berat itu kalau dosa sama manusia. Nabi bilang kalau dosa sama manusia, Allah nggak ikut campur sampai manusia yang didolimin itu ngasih maaf sama dia. Berat nggak berarti? Berat nggak berarti? Berat nggak? Berat. Makanya Lebaran itu momen kita untuk saling memaafkan. Ingat, kalau maaf-maafan itu harus lahir batin. Setuju? Setuju? Jangan mulutnya doang ucap tapi hatinya nggak maaf-maafan. Maaf, mendingan kita nggak ketemu nggak salaman tapi hatinya saling maafin, daripada ketemu tapi hatinya masih kesel. Jadi maafan itu harus lahir dan jawabnya kompak. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau maafan itu harus lahir batin, setuju nggak? Jadi kalau ada warga Puri, jamaah takwa, maaf-maafannya cuma sekedar mulut tapi hatinya masih benci, ini namanya maaf-maafan kue Lebaran. Luarnya hongwan, dalamnya kempring, saudara. Alhamdulillah ini, insya Allah yang hadir maaf-maafan lahir batin, insya.
Saya mau nanya, dosa kita banyak apa sedikit? Yang hadir punya dosa nggak? Dosanya banyak apa sedikit? Hah? Sedikit apa banyak? Banyaknya banyak aja apa banyak banget? Hah? Dosa kita banyak banget. Makanya kita harus saling banyak minta maaf lah, terutama kepada Allah, yang kedua kepada manusia. Kita punya sama tetangga punya dosa nggak? Sama tetangga punya dosa nggak? Nah, insya Allah orang sini akur-akur ya sama tetangganya, amin. Amin. Orang sini akur nggak sama tetangga? Akur. Orang sini kita tampangnya orang-orang baik semuanya nih. Ahli-ahli ibadah semuanya. Apalagi bapak-bapaknya nih, tampang-tampang bapak-bapak soleh ahli ibadah. Orang-orang sini mah kadang-kadang saking solehnya sebelum adzan juga udah pada sholat. Jadi silaturahmi yang kuat. Silaturahmi ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, silaturahmi itu Allah bilang ta'arruf, agar kita saling mengenal. Wajana usyuban wa qabaila liyata'arrafu. Kami jadikan kalian manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Di sini ada orang Jawa nggak? Ada orang Jawa? Wonten? Ada. Orang Sunda ada? Ada. Orang Betawi? Orang Citayam? Emang Citayam bukan Betawi emangnya? Di Jawa, Sundanya ada, Sumatera ada? Sumatera ada? Kalimantan? Sulawesi? Irak? Ini ada semuanya. Kita Allah ciptakan memang syuwan qabail, bersuku-suku agar saling kenal. Di mana saling kenalnya? Rasul ngasih media. Ingat, kita bermasyarakat gak cukup kita hidup sendiri, gak butuh sama tetangga, gak bisa. Nabi ngajarin kita ini harus jadi manusia yang bersosial tinggi. Nabi ngajarin apa? Nabi ngajarin salah satunya apa? Hadir sholat berjamaah. Di sini musola At-Taqwa, alhamdulillah sholat berjamaah ramai. Ramai nggak? Ramai. Alhamdulillah, saya pernah lewat sini maghrib, Pak. Alhamdulillah, zaman sini apa keluar rumah. Sendal. Ini Nabi ngajarin luar biasa. Nabi ngasih media buat kita saling kenal antar umat, antar tetangga, antar saudara. Nabi nganjurin buat sholat berjamaah. Orang kalau sholat berjamaah, masya Allah kenal. Ya, ada bahasakan tak kenal maka tak sayang, kau kenal insya Allah sayang. Setuju? Setuju? Kita di masyarakat bakal timbul rasa saling peduli kalau udah ada rasa kenalnya. Kita kan ngumpul di mana juga ngumpul, bener nggak? Di pos ronda kita ngumpul, di lapangan bulu tangkis kita kumpul, main catur kita kumpul. Tapi kata ulama ingat, cari perkumpulan yang di situ ada nilai pahalanya. Saya kira-kira saya mau nanya nih, kalau soal berjamaah, kumpul, ibadah, ya, ada silaturahimnya, ada ketemunya, ada kenalnya. Kira-kira kalau suami ibu kumpul di musola Taqwa, sholat berjamaah, bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Makanya Nabi udah nyiapin buat saling kenal nih, ramein musola Taqwa dengan sholat berjamaah. Insya Allah kita bakal saling kenal sama jamaah kita. Insya Nabi udah nyiapin dengan bersedekah. Orang kalau sedekah berarti dia punya sosialnya tinggi, bener nggak? Bener nggak? Ibu di musola At-Taqwa udah bagus banget. Ini masih dibangun nggak nih? Masih bangun apa lagi nih Pak? Atasnya mau dipikat ya? Mudah-mudahan gak cepat jadi, biar berkah rezekinya, pengurusnya tambah kompak, amin. Ibu kalau suami ibu sedang sedekah, ibu seneng nggak? Kalau suami ibu rajin sedekah, ibu seneng nggak? Senang apa marah? Ibu, suami ibu rajin sedekah ke At-Taqwa, ibu senang apa marah? Tadi saya bilang orang sedekah itu punya sosialnya tinggi. Saya tanya ibu ya, suami ibu rajin sedekah, ibu senang apa marah? Bener nih. Ternyata suami
nggak bilang-bilang ibu, ya, nyumbang ke musola At-Taqwa 25 juta, nggak bilang-bilang ibu. Ibu kesal apa lah? Ibu kesal apa kira? Saya mau nanya, ibu senang nggak kalau suami ibu rajin sedekah? Ternyata nggak bilang-bilang ibu lagi, suami ibu ngasih ke musola Taqwa 25 juta. Ibu senang apa kesal? Hah? Harusnya ibu kan istri itu mendukung suaminya bersedekah. Suami-suami yang rajin sedekah berarti lagi ngajarin istrinya buat masuk tiket surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekarang saya tanya, suami ibu sedekah buat musuh At-Taqwa, gak bilang-bilang lagi ngasih 25 juta. Ibu tahunya dari pengumuman. Ibu girang atau kesel? Hah? Ibu girang atau kesel? Yang di luar girang atau kesel? Hah? Yang bilang-bilang cuma 2, sisanya kesel kayaknya. Gak apa-apa tuh ya, 25 juta, yang penting buat ibu 30 juta, amin. Setuju gak kalau begitu? Harus setuju. Nabi udah nyiapin soal berjamaah, hadir pengajian, bersedekah, itu punya nilai sosial yang tinggi tuh Pak. Mudah-mudahan bulan Ramadan tambah meningkat ibadah kita. Insya. Jadi pertama yang Allah ngampuni dosanya di Ramadan, dan di Ramadan qatirul ajati, qatir rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang putus tali silaturahmi dengan tetangganya, dengan kerabatnya, dengan sahabatnya, apalagi sama orang tuanya, dilaknat sama Allah walaupun meninggalnya di dalam Ka'bah. Sebenarnya orang meninggal jangan di Ka'bah, di musuh At-Taqwa lagi ibadah, bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Coba yang hadir pilih mana? Meninggal di musuh At-Taqwa apa meninggal di Pekansari? Ayo. Mau meninggal di At-Taqwa apa di Pekansari? Bapak-bapak dulu ya, bapak-bapak nih. Yang hadir bapak-bapaknya milih meninggal di musuh At-Taqwa lagi ibadah apa di Pekansari lagi jogging? Bapak-bapak milih mana? At-Taqwa. Ibu-ibu milih mana? Lebih milih meninggal di At-Taqwa apa di Pekansari? Saya doain meninggalnya semuanya di At-Taqwa. Amin. Cuma jangan bareng-bareng meninggalnya ya. Kasihan ambilnya ya. Mudah-mudahan yang hadir insyaallah meninggal husnul khatimah. Yang penting tingkatkan ibadah kita. Ingat silaturahmi bukan cuma arisan, bukan cuma kumpul di situ, tapi hadir di musola berjamaah, hadir pengajian, itu juga nilai silaturahmi, apalagi di sini ada nilai ibadahnya. Mudah-mudahan nih habis lebaran ini mudah-mudahan di sini ada pengajiannya nggak? Ada pengajiannya nggak? Hari apa Bu? Sabtu sama Kamis. Kalau bapak-bapaknya malam Senin. Remajanya belum ada. Anak-anaknya tiap hari ya. Mudah-mudahan warga Puri khususnya jamaah Taqwa, anaknya ngaji, suaminya ngaji, istri ngaji, tambah berkah keluarganya. Insya. Yang kedua, silaturahmi itu tujuannya adalah tadi yang pertama dia ta'aruf untuk saling. Yang kedua adalah memperkuat jalinan yang sudah ada. Kayak kita nih insya Allah udah kompak silaturahminya, mudah-mudahan bukan silaturahmi tambah kompak lagi orang sini, amin. Yang ketiga yang terakhir, hikmah daripada silaturahmi selain buat saling kenal, memperkuat. Yang ketiga kata ulama adalah ini yang paling hebat, adalah menyambung silaturahmi yang sudah putus. Insya ini pada mudik ke lebaran kemarin? Ya. Pada mudik ya? Ada mudik? Ada yang nggak mudik? Kita doain mudah-mudahan yang mudik, yang nggak mudik kita doain keluarganya selalu sehat, afiat, diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, golongan yang tidak diampuni Allah di Ramadan dan selain Ramadan. Yang kedua adalah al-musyafin, orang-orang yang di hatinya ada kedengkian sama orang sekitarnya. Ibu, Pak,
Insya Allah yang hadir semuanya bisa berangkat umroh ya. Gratis. Mau nggak? Seharusnya tanggal 8 besok nih hari Senin mau berangkat umroh. Tapi ada satu hal yang ditunda, saya berangkatnya nanti habis lebaran, habis hajian. Insya Allah antara Agustus sama September. Mau ikut nggak? Saya punya 2 tiket gratis. Mau ikut nggak? Mau ikut nggak? Lebaran sini perempuan 1, laki 1 gratis. Mau nggak? Mau nggak? Nanti September ikut saya umroh gratis, cuma ke bandara. Biarin ke bandara, nanti insya Allah lama-lama juga ke Mekah, amin. Insya al-musyafir. Ternyata orang-orang yang berangkat umroh, haji itu diuji sama Allah. Kadang-kadang bukan cuma perbuatannya, bukan cuma ucapannya, tapi langsung masuk angin. Ibu, orang kalau sombong lihat orang lain kecil, lihat tetangga yang ada ekonominya lemah kecil, lihat yang begini kecil. Sebenarnya gini, dia nggak sadar. Orang sombong itu kayak lihat orang dari gunung. Orang kalau naik gunung, lihat orang di bawah kecil begini. Dia nggak sadar, yang di bawah gunung lihat dia juga kecil, benar nggak? Benar nggak? Jadi kalau orang ngecilin orang, dia juga dikecilin orang. Beginilah, intinya begini. Intinya dalam bermasyarakat itu kita sebenarnya pengen saling dihargai, benar nggak? Benar nggak? Kita semuanya pengen dihargai, benar nggak? Gimana kita pengen dihargai? Kita harus bisa hargai orang lain. Kalau kita bisa hargai orang lain, insya Allah makin hargai kita. Setuju? Setuju? Hidup ini kata Nabi kayak ngaca, ibu. Kayak dipanggil kan nyawa dia udah lapar gitu. Ibu. Hidup itu kata Nabi kayak ngaca. Kalau orang tuli ngaca, bercermin, terus dia senyum, kacanya senyum nggak? Kacanya senyum nggak? Enggak. Kacanya senyum nggak? Kita ngaca, kita senyum, tuh cerminnya senyum nggak? Senyum ibu. Kita cemberut, cerminnya cemberut nggak? Sama orang tetangga kita sekitar dia juga begitu. Kalau kita senyum, insya Allah orang lain juga senyum. Amin. Amin. Ibu, bu, kalau kita senyum sama orang lain, insya Allah orang juga senyum sama kita. Jadi jangan nyalain orang banget. Kenapa dia asam sama kita? Dan jangan kita ini juga asam sama dia. Insya Allah orang senyum semuanya. Apalagi ibu-ibunya kadang-kadang suka senyum sendirian. Sama nanya, kalau senyum gratis apa bayar? Nyapa orang gratis apa bayar? Kalau cinta yang bilang ada bahasa begini, cinta bahasa sama nggak beli, nggak ada salahnya kita kalau lewat ngobrol sama orang, benar nggak? Nyapa apalagi kita orang Islam, assalamualaikum, gitu ya, bagus nggak? Bagus nggak? Ini kadang-kadang yang ditunjukkan kadang-kadang orang-orang lewat, benar nggak? Benar nggak? Iya, orang tua kita kan ngajarin kalau lewat permisi, apalagi bisa assalamualaikum. Ingat kalau kita baik orang juga baik. Ya, kalau kita asam jangan orang juga asam sama kita. Hati-hati nih. Buat orang yang di hatinya punya kedengkian sama orang lain, dia diampunin dosa-dosanya di lebaran. Nauzubillahimin. Biarpun dia ibadah, kata Nabi. Hati-hati ibu. Ada seorang sahabat ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, aku punya tetangga, tasumul nahar, wa taqumul laila. Kalau siang dia puasa, kalau malam dia ibadah, walakin tu'ti biramah, tapi dia jahat sama tetangganya. Tapi dia dengki, benci sama tetangganya. Apa jawab Nabi? La khaira fiha, hiya finnar. Biarpun dia siang dia puasa, kata Nabi, biarpun malamnya ibadah, kalau dia benci, dengki, ganggu tetangganya, kata Nabi, gak ada nilai dari kebaikannya, tempat dia nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahimin. Mudah-mudahan hikmah kita hal di halal pagi hari ini, mudah-mudahan tanpa harmonis hubungan kita sama tetangga kita.
tambah harmonis hubungan kita sama keluarga kita, tambah harmonis hubungan kita sama orang sekitar kita, insya mudah-mudahan mulai saat ini sampai seterusnya gak ada kebencian kita sama orang sekitar kita, amin amin ya Allah ya Rabbal. Yang ketiga, dari pertama apa tadi Bu? Yang pertama apa tadi Pak? Yang diampuni dosanya di bulan Ramadan dan setelah Ramadan. Yang pertama apa tadi? Orang yang putus tali suatu. Yang kedua tadi apa? Orang yang hatinya punya kebergian dengan orang sekitarnya. Yang ketiga, kata ulama, yang ketiga adalah al-mudminul khamr. Mudminul khamr, orang yang terus menerus mengkonsumsi khamr, narkoba dan saudara-saudaranya. Mudah-mudahan yang hadir di sana anak didik saudara-saudara dijauhkan dari fitnah narkoba miras, amin amin ya Allah ya Rabbal. Ingat, narkoba miras ini musuh negara, musuh agama. Setuju? 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 Kata siapa? Kata Nabi, al-khamru ummul khaba'ith, kata Nabi. Khamr, narkoba itu induk dasar depresi kejahatan. Orang itu punya fitrah, punya hati nurani, ya, tapi gara-gara miras, gara-gara narkoba, akhirnya tega ngebunuh, akhirnya berani ngerampok, akhirnya berani begal. Benar apa benar? Benar apa benar? Orang udah tahu Pak, miras hati nuraninya juga. Akhirnya ada sifat setan. Alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillah di Pabuaran. Kenal Dimas Pabuaran enggak? Kenal Dimas Pabuaran enggak? Siapa namanya? Hah? Namanya Samsudin namanya. Saya bersyukur alhamdulillah punya Dimas ini Pak RW kooperatif banget. Belum lama 2 tahun yang lalu kita berdiri orang-orang miras tuh yang ada di depan KUB dulu, pada apa namanya, orang-orang miras tuh. Udah gitu yang jual namanya Rahmat lagi kurang aja. Akhirnya tutup alhamdulillah. Kemarin 22 Ramadan ini Pak, alhamdulillah kita tertipin warung-warung makan. Kita nggak boleh ya, sebenarnya orang jualan makannya bulan Ramadan boleh nggak? Boleh nggak? Kita cuma tertipin jualannya habis asar gitu doang. Nggak boleh sebelum dohor atau habis dohor. Habis kalau orang belanja makanan nih, belanja lauk semuanya nih, belanjanya sebelum dohor di makanannya. Itu kira-kira dimakannya maghrib apa habis dohor? Dohor. Saya mah benar-benar sujud jadi kalau gini. Alhamdulillah kemarin udah bisa ditertibin, alhamdulillah. Kemarin puasanya ini boleh Kamis ya. Puasa hari Kamis, hari Selasanya kita tempelin selebaran dari Kelurahan MUDMI, menertibkan seluruh warung dari mulai Pondok Baru sampai KUD itu sampai RW 13 jualannya habis asar, alhamdulillah berjalan tertib. Ada 1-2 dari Banten. Mudah-mudahan seterusnya bisa tertib, amin amin ya Allah ya Rabbal. Habis itu kalau dibuka pegel-pegelin hati kita doang, bener gak? Bener gak? Ini kalau dibuka warteg itu siang-siang motor banyak yang oleh. Ini motor film-film gitu. Ngajakin beloknya ke warteg. Ada yang santai ya, mam Papa di notis tadi, terus di notis ya? Apa yang hilang Pak? Nggak ada yang hilang Pak, cuma di notis Papa tadi keluar. Kita tutup biar tenang hati kita. Amin. Ramadan adem, lihat warung-warung makan tertib, ini setuju nggak? Kalau warung makan dibukanya habis asar langsung setuju nggak? Setuju nggak? Setuju, insya Allah gitu ya. Cuman Ramadan tahun kemarin agak telat lurahnya ngasihnya. 3 hari puasa baru dikasih. Akhirnya kita suri, kita nempelinnya pas habis itu orang pada puasa. Kita nempelin ke warteg-warteg yang belum ada undangan, jadi pada buka Ramadan tahun kemarin. Itu pas kita masuk, pas saya masuk, pas mau nempelin, masya Allah. Itu kan kalau Ramadan kan kadang-kadang kenapa? Ramadan kan bukan orang jual untuk aurat, warteg dia untuk aurat, bener nggak? Itu Ramadan tahun kemarin Pak, emang sholatnya telat. Apa yang ngajarinnya 3 hari Ramadan, saya baru sweeping sama Dimas sama Mbak Bilsa. Pas masuk matanya masya Allah, pas lagi masuk saya buka hording
Mudah-mudahan ini perjuangan nih, insya Allah tiap apa namanya tiap Ramadan tertib Ramadan ini. Insya yang ketiga. Tadi ketiga ya. Yang ketiga tadi apa tadi? Mu'minul khamar. Orang yang terus menerus minum khamar. Yang keempat yang terakhir. Tadi pertama orang untuk saling silaturahmi. Yang kedua apa? Orang yang hatinya kebencian dengan sekitarnya. Ketiga apa? Orang yang terus menerus minum khamar di bulan Ramadan. Yang keempat yang terakhir, akun diwalidain, anak yang durhaka sama orang tuanya. Sekali mudah-mudahan yang ada tempat ini mudah-mudahan anak-anaknya soleh-soleh. Saudara yang mana yang hadir, pengen punya anak soleh? Pengen nggak punya anak soleh-soleha? Pengen nggak punya anak soleh-soleha? Dan sekarang kita kudu atur anak kita gimana caranya punya anak soleh-soleha, tanamkan ilmu agama sejak dini sama anak-anak kita. Ingat, biasanya anak kita ibadah dari kecil, belajar agama dari kecil. Sebenarnya yang hadir, khususnya bapak-bapak dan ibu-ibunya, belajar ngaji, enakan masih muda atau udah tua? Ngaji, belajar enakan masih muda atau udah tua, Bu? Enakan masih muda. Kalau muda bagaimana mungkin di atas batu. Kalau udah tua bagaimana mungkin di atas lupa mulu, apalagi nggak punya duit, lupa mulu. Makanya ada istilah tuh begini, jadi kalau ngajar di sini kan pengajarnya begini. Kalau ngaji sama anak-anak itu enggak kurang fokus, tapi apalannya daya tangkapnya masih bagus, tapi ngaji anak-anak kurang fokus. Ya, ada belum ngaji kan? Ada belum ngaji kan? Saya juga tugas saya ada tempat pengajian. Jadi kalau ngaji sama anak-anak itu dia daya tangkapnya bagus, cuma nggak fokus. Makanya ngaji sama anak-anak kalau lari kalau ngaji anak suka pada lari kan? Lari kan? Kan bapak-bapak nggak ada begitu. Di sini ada bapak ibu kalau ngaji lari ada nggak? Ada nggak? Beda amal udah tua, kalau udah tua, ya itu udah daya tangkapnya udah kurang bagus, udah banyak apa namanya virusnya, memorinya udah full. Tapi kalau orang tua ngaji fokus, lihat dari orang ini fokus banget. Oh fokusnya paham bingung kan? Kalau orang tua kalau orang mati, tapi kalau nenek ngaji sudah mati, maksudnya yang nonton itu saya tahu sawan saya gitu. Iya. Makanya buat yang usia udah yang nggak punya lahir pokoknya. Kalau anak muda dengan sebaik-baiknya di ruangan lantaran dan muda masih muda. Kalau udah tua gimana? Udah tua gini, ada bahasa gini. Kalau enggak, udah fatakallahu wala yaqutul maraku. Jadi gini. Kalau enggak dapat makan, kalau enggak dapat daging, jangan sampai enggak dapat uang. Gitu ya. Paham enggak? Kalau makan kata ulama, kalau nggak dapat daging jangan sampai nggak dapat uang, gitu ya. Bahkan kata orang terima, lebih afdal buah daripada daging. Kenapa? Kalau daging itu ampas. Jadi kalau kita masak daging, Pak, saripati makanan, cepat makanannya itu lagi kemana? Ke buah. Ada orang yang bertambah ahli kesehatan itu lebih afdal buah daripada daging, begitu. Nanti itu praktek itu ibu besok kalau kondangan jangan ambil daging buah berdua. Setuju apa? Kata tetangganya sebelah tumben biasanya makan ngambil daging 3. Ini kuah mulu dan dia berobat kali ya gitu. Kata ulama, idza fatakal ilmu wala yafutukal amal. Kalau kita udah kehilangan masa-masa menuntut ilmu, belajar nahwu udah susah, belajar tafsir udah susah, belajar tajwid udah ribet, tapi jangan sampai ketinggalan dalam beramal soleh. Tetap biar kita nggak bisa jadi orang alim, orang ahli tajwid, ahli tafsir, ahli nahwu, ahli sholat, tapi kita masih ada kesempatan buat ahli ibadah. Kita tetap isi waktu kita dengan sholat 5 waktu berjamaah, baca Al-Quran, banyak beramal soleh. Insya kutip anak-anak kita nih, anak-anaknya mana nih? Pada ngaji gak anak saya? Anak saya pada ngaji gak? Ini mudah-mudahan mana saya mau bikin kuis nih, mau bikin tebak-tebakan. Satu
orangnya 100.000, mau nggak? Mau nggak? Saya biasa begitu kalau anak-anak misalnya suka bikin kuis, kasih hadiah, boleh nggak? Boleh nggak? Setuju nggak? Setuju. Tapi biasanya hadiahnya dari panitia, dari pengurus. Setuju? Nggak setuju? Itu anak-anak kita pada ngaji ya. Karena anak-anak habis waktunya kalau nggak kita habis main handphone, bener nggak? Bener nggak? Masya Allah, Pak Adi bukan nggak boleh main handphone, ada waktunya buat ngaji juga. Setuju? Anak-anak setuju nggak? Setuju nggak? Sholat berjamaahnya diarahin, kalau punya ngaji, waktunya sholat dibatasi dengan handphone. Setuju nggak? Setuju nggak? Dok, yang hadir mau pakai terakhir nih, mau punya anak soleh nggak? Karena kan ilmu agama anak kita dari sejak ini. Setuju? Setuju? Ni'amu ilahi kathiratun 'alal ibad wa ajaluna najabatul aulad. Berapa banyak nikmat Allah berikan kepada kita, nikmat harta, nikmat ini, nikmat itu, tapi nikmat terbesar apa ulama? Nikmat orang tua dikasih Allah anak-anak soleh-solehah yang berakhlak mulia. Amin. Amin. Kita tidak kebayang Pak, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, rumahnya bagus, mobilnya bagus, tapi anak-anaknya pada kurang ajar. Kira-kira kalau gitu, rumah di surga apa neraka? Jangan ngomong rumahnya bagus, mobilnya bagus, hartanya banyak, tapi anak-anaknya nyakitin kurang ajar sama dia. Itu rumah surga apa neraka? Itu neraka, sebelum neraka. Tapi biar orang rumahnya sederhana, makannya cuma pakai nasi doang, sama kecap, sama cabe, sama ayam kampung, sama granit, sama sop, sama sate, sama dia 50 juta. Anaknya soleh-soleha. Kira-kira ada nggak hidupnya? Ada nggak hidupnya? Tapi kan adanya bukan cuma megang 10 juta makan esok, tapi anak-anak kita berakhlak mulia, soleh-soleha. Kalau maaf ya, anak-anak sekarang dia pergaulannya serempak, bener nggak? Bener nggak? Kita lihat handphone anak-anak kita deh, chat-chat gitu, Masya Allah. Kadang-kadang maaf, yang sekolah, yang ngaji, sekolah, ngaji, kadang-kadang maaf, ngomong asal-asal roh, kadang-kadang. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Anak-anak kita, Masya Allah, anak kita jadi benar-benar. Jangan sampai anak-anak kita dididik sama HP anak tinggi. Setuju? Setuju? Insya. Jadi nggak boleh nonton TV, Ustaz, boleh, tapi diatur. Nggak semua tontonan TV yang ada di TV itu mendidik, benar nggak? Benar nggak? Tahun 2013 ada iklan dihapus, saya setuju banget. Iklan dihapus, iklan mie sedap. Kok dihapus? Ternyata ada komisi apa yang memantau iklan atau gitu kan? KPI atau KPI menghapus iklan mie sedap karena nggak pantas. Ini iklan makanan, tapi model iklannya seksi banget di kolam renang. Kalau makanannya iklannya di dapur, bener nggak? Ini di kolam renang seksi banget, akhirnya dihapus. Alhamdulillah. Jadi orang yang nonton bingung, ini yang sedang minumnya apa orangnya? Bener nggak? Ini sekarang kan cuma korban TV. Bener nggak? Artis yang selingkuh kita dicurigai, bener nggak? Bener nggak? Yang selingkuh orang artis suami bukan pembunuh, bener nggak? Udah, mudah-mudahan yang hadir di sana suami-suaminya suami yang soleh, yang hadir istrinya istri yang soleh, yang hadir di sana anak-anak yang bisa banggain kita, ngangkat derajat kita dunia akhirat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jamaah takwa tambah berkah, istrinya tambah berkah, umurnya tambah berkah, keluarganya. Insya Allah tahun depan Ramadan dia bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita Ramadan kemarin diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Niatin selepas Ramadan masih di bulan Syawal, suasana Ramadan niatin dari sekarang, niat pengen jadi hamba yang lebih baik lagi, niat pengen jadi hamba yang lebih istiqomah lagi, istiqomah dalam sholat berjamaahnya, istiqomah dalam hadir pengajian-pengajiannya, istiqomah dalam berbuat kebaikan-kebaikannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan disampaikan ada manfaatnya. Amin. Sebenarnya saya pengen ada jam 12 tapi cuacanya agak gelap. Kenapa? Kenapa? Hah? Oh, benar nih. Hah? Berarti saya lagi ngambil. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Insyaallah ketemu lagi pada kesempatan saya awal hari semuanya. Itu sesuatu tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan doakan semuanya. Kita sempurnakan acara kita dengan doa. Sekali semoga doa kita diangkat dan mulia ini masih bulan yang mulia ini kita Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li awladina wa li masyayikhina wa li walidina fid din wa ashabina wa li sayyidina al-muslimin al-muslimin wa lil mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta al-daman marhuman wa tawakkal baik tawakkal ma'suman wa tawfina wa la ma'an shafiyan wa la mahruma ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rahmanir Rahim ya Alim. Berkahkan kami ala taqabbal ya Allah. Berkahkan keluarga kami ya Allah. Berkahkan anak-anak kami ya Allah. Berkahkan guru-guru kami ya Allah. Berkahkan orang tua kami ya Allah. Berkahkan jamaah musola taqwa ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim ya Alim. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Anak-anak yang berakhlak mulia, anak-anak yang menyenangkan kami di masa tua kami ya Allah. Anak-anak yang nanti bisa mengangkat derajat kami di hadapan kamu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim Rahman Rahim ya Alim. Dan hati tempat ini kami jamaah takwa, agar keluarga kami yang kami cintai serta saling angkat penyakit mereka ya Allah. Sembuhkan mereka ya Allah. Sehatkan jasmani dan rohani kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim Rahman Rahim ya Alim. Panjangkan umur kami dalam taat ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ibadah ya Allah. Ya Rabb, jangan jadikan ini Ramadan terakhir dalam hidup kami ya Allah. Berikan kami ada tempat kesempatan untuk bisa berjumpa Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat wal afiat ya Allah. Ya Rabbana ya Karim Rahman Rahim Azim. Yang tempat ini ada orang tua kami sudah meninggal dunia, ada suami kami, istri kami sudah meninggal dunia, ada orang-orang sekitar kami yang ada tempat ini yang sudah tinggal cintanya. Mudah-mudahan ahli kubur kami diterangkan barzahnya ya Allah. Dibahagiakan di alam kuburnya ya Allah. Dijadikan kubur di taman surga ya Allah. Sebagaimana kau kumpulkan kami di dunia dengan orang-orang kami cintai, dengan orang tua kami, dengan guru kami, dengan suami kami, dengan istri kami, dengan anak cucu kami. Semoga di akhirat pun kau kumpulkan kami kembali ya Allah di satu tempatmu di surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz Ahmad Bayrobi yang telah menyampaikan tausiahnya pada hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu dan menambah iman kita semua yang Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu acara Ramadan Tamat, yaitu saling
ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله